Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, ya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, maupun sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dia kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Baik, para ustadz dan ikhwas sekalian, azakumullah. Ya, ini memang di luar dari kehendak kita, ya, yang sebelumnya kita rencanakan untuk bisa live Zoom Meet, ya, namun karena kendala dari jaringan, ya, dan berbeda tempat juga, ya qadarullah, ya. Namun sekali lagi bukan menjadi pematah semangat kita untuk terus belajar, ya, menuntut ilmu, ya, belajar dari siapapun itu, ya, kemudian tidak meruntuhkan semangat kita untuk terus, ya, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, serta pendapat dan penjelasan dari para ulama-ulama kita. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, ya, meskipun kita tidak bisa live Zoom, ya, namun kita coba mencari alternatif yang lain, ya, sebagaimana kaidah fikih mengatakan ma yadrakul la yadrakul, ya. Apabila sesuatu itu tidak bisa dilakukan seluruhnya, la yadrakul, maka jangan ditinggalkan seluruhnya, ya. Jadi kalau kita tidak bisa live melalui Zoom Meet secara langsung, ya, mungkin kita cari alternatif lain yang mungkin saja kapasitasnya atau yang akan kita dapatkan tidak seperti halnya live Zoom, ya, namun setidaknya kita dapat sedikit manfaat dari alternatif yang kita lakukan. Baik, kawan sekalian, kita akan melanjutkan materi tarbiyah, ya, mengkaji materi tarbiyah yang sebagaimana sudah disusun oleh para asatidzah kita dalam mawad tarbiyah. Pada kesempatan ini kami akan membahas, ya, tentang fadilatul Quran, ya, keutamaan dari Al-Quran. Tentu sangat banyak, ya, yang akan kita dapatkan dari keutamaan Al-Quran tersebut ketika, ya, kita menyibukkan mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Dan, ya, orang-orang yang senantiasa dekat Al-Quran, menjadikan Al-Qurannya sebagai sohibnya, yang menjadi Al-Quran sebagai sahabatnya, ya, maka akan mendapatkan derajat tersendiri di sisi Allah SWT, ya. Itu diakui oleh Allah SWT sebagai keluarganya, ya, sebagai sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya, inna lillahi ahlina, kata Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina, ya, sungguhnya, ya, Allah itu mempunyai keluarganya. Maka para sahabat pun pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, manhum, ya, Rasulullah, siapakah mereka? Ya, maka Rasulullah pun menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, ya, mereka ada ahlul Quran, ya, mereka keluarga Allah, ahlullah wa khassah, ya, dan orang-orang khusus, ya, orang-orang khususnya Allah SWT, ya. Berarti kalau dalam pemerintahan, istilahnya orang-orang utusannya pimpinan negara, presiden, jadi bukannya sekedar ajudan, ya, tapi lebih dari ajudan, itu menjadi keluarga, ya. Dengan kalau kita menjadi keluarga gubernur, keluarga bupati, ya,
apalagi keluarga presiden aja itu kita sudah senang sekali ya, sudah bangga sekali. Tapi ini bukan keluarga manusia ya, tapi langsung keluarganya Allah. Maka ya harus kita lebih bersemangat lagi ya. Lebih termotivasi lagi ya untuk menjadi bagian dari keluarganya Allah SWT. Sebelumnya apa nih, karena bibir anak lagi sariawan jadi bicaranya agak tersendat-sendat ya, karena sariawan jadi agak sulit kalau bicara juga. Nah, kulihal ikhwas sekalian, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang mestinya kita lakukan, kita upayakan agar kita memperoleh dari fadilatul Quran tersebut, agar kita memperoleh dari keutamaan Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah istima'uhu ya, istima'uhu ya, yaitu senantiasa mendengarkan ya, mendengarkan Al-Quran ya. Mendengarkan di sini bukan hanya saja kita mendengar kayak bisik-bisik ya, hanya kayak macam kita mendengar suara yang kecil, kita mendengar kayak hanya sepintas ya, tapi kita mendengar dengan seksama ya, mendengar dengan penuh perhatian ya, mendengar dengan penuh penghayatan apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut ya. Mengapa demikian ya? Karena dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran ini ya, kita bisa mendapatkan irrahman ya, irahmatillah. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Maka ketika kita akan membaca Al-Quran, maka ya Allah akan mendatangkan sakinah fi qulubihim ya, akan mendatangkan ketenangan dalam hati ya. Maka tidak heran ketika ada orang yang ketika dengar kajian ya, dengan tausiah dibacakan ayat-ayat Allah, atau orang yang mendengarkan Al-Quran itu langsung ngantuk tertidur ya, karena dalam dirinya itu ya, badannya itu merasakan ketenangan, rileks, sehingga akhirnya tertidur ya. Namun bukan itu yang kita harapkan ya dari mendengar Al-Quran. Tapi yang paling utama adalah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga ya merupakan, dengan mendengarnya ya, kita akan mendapatkan hidayah lillah ya. Kita akan mendapatkan hidayah al-qalbi wal itu al-hidayah al-insan ya. Dengan membaca dengan mendengarkan Al-Quran ya, kita akan mendapatkan hidayah, dan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu atas izin Allah pun akan mendatangkan hidayah ya. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu an ya, sebelum masuk Islam beliau merupakan orang yang sangat bengis ya, sangat ditakuti oleh orang-orang Mekah pada saat itu ya. Bahkan tidak ada yang berani mencoba untuk berduel dengan Umar ya, sahabat Umar radhiyallahu an ya. Namun ya karena asbab ia mendengar bacaan Al-Quran pada saat itu terhadap adik-adiknya yang membaca ya. Pada saat itu beliau juga sedang belajar Al-Quran di rumah rumah adiknya Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab mengunjungi rumah saudara tersebut, kemudian mendengarkan ada bacaan ya, yang bacaan tersebut seolah-olah berbeda dengan bacaan yang lain ya. Dan ketika mendengarkan bacaan tersebut ya, seketika ya itu pun Umar langsung tersentak ya,
sehingga menanyakan apa yang sedang dibacakan. Ternyata adalah Al-Quran, ya. Ketika itu juga, ya, Umar bin Khattab pun langsung mau ingin menemui Nabi SAW, ya. Menemui ketemunya keinginan Umar bin Khattab untuk menemui Rasulullah SAW bukan ingin membunuhnya, tapi sebaliknya itu untuk menyatakan syahadatnya di hadapan Rasulullah SAW, ya, karena asbab dari mendengar Al-Quran, ya. Maka inilah pentingnya kita bagaimana membacakan ayat-ayat Allah, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang sudah punya anak, ya, untuk memberikan, ya, tazkiyah fi qulubihi, ya, untuk memberikan pensucian dalam jiwa-jiwa mereka, ya. Karena inilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebenarnya Rasulullah SAW pun ketika mengutus sahabat yang akan berdakwah di Madinah, maka yang diutus adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu sahabat Mus'ab bin Umar, ya. Ketika diutus, tugas fungsinya pertama adalah membacakan ayat Allah, membacakan, ya, Al-Qur'an, ya. Sebagaimanapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya. Sehingga penduduk Madinah, ya, berbondong-bondong masuk Islam, ya, karena asbab dari bacaan dari Mus'ab bin Umar, ya. Asbab dari mendengarkan bacaan Al-Quran dari Mus'ab bin Umar. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa mendengarkan dari bacaan Al-Quran. Selain itu juga dengan mendengar bacaan Al-Quran menjadikan, ya, sebab, ya, ziyadatul iman, ya, meningkatnya keimanan kita, ya. Nah, di sini juga menjadi dasar bahwa para ulama kita, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun, ya. Al-iman yazidu wa yanqus, ya. Yazidu bit ta'at wa yanqus bi ma'siyat, ya. Jadi iman bertambah, ya, meningkat derajat keimanan kita bit ta'at, yaitu dengan ketaatan, ya. Adapun, ya, nurunnya keimanan kita wa yanqus, ya, bi ma'siyat, karena dengan kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Makanya senantiasa kita perhatikan, ya, keimanan kita. Mungkin seharian kita sibuk dengan aktivitas keduniaan kita, yang kerja di kantor mungkin sibuk kerja di kantor, yang di pasar sibuk berbisnis, ya, dan lain sebagainya. Yang pasti masing-masing kita punya urusan dunia kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, yang dengan kesibukan itu, ya, sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga, ya, kita segera, ya, menjadikan Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satunya dengan kita mendengarnya, ya. Kalau mungkin kita tidak sempat membacanya, ya, setidaknya kita mungkin mendengarkan, ya, mendengarkan mungkin dari murattal para masyayikh, Syekh Syarasi dan sebagainya, ya. Yang pasti, ya, selalu, ya, ingat kita yang terbiasa dengan ayat-ayat Allah SWT. Kemudian, ya, agar kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari Al-Quran, yaitu dengan ta'allamuhu wa ta'allimuhu, yaitu dengan senantiasa kita ta'allum, yaitu belajar, kemudian wa ta'limuhu, ya, kemudian kita mengajarkannya, ya. Setelah kita belajar, kemudian kita mengajarkannya. Nah, maka demikian, ya, hal ini juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Beliau belajar, ya, kemudian mengajarkan Al-Quran, ya. Dan ini pun juga dilakukan para Rasul, ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW dan para malaikat, ya. Dia orang yang belajar dan
mengajarkan Al-Quran, ya, itu ibaratkan para rasul dan para malaikat, ya. Sebagaimana Jibril pun setiap Ramadan turun ke bumi untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran bersama Rasulullah SAW, menyimak bacaan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Karena setiap Ramadan pun Rasulullah SAW talaqi, ya, menyetor bacaannya kepada malaikat Jibril, ya, apakah bacanya sudah benar atau belum. Begitupun juga dengan kita, ya. Kita yang bukan nabi, bukan rasul, maka sudah lebih harus lagi gitu. Sudah lebih sepantasnya kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk terus mempelajari untuk baca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran, ya, meskipun diturunkan dalam bahasa Arab, namun cara membacanya pun itu mempunyai kaidah sendiri, ya, mempunyai hukum-hukumnya sendiri, yang sebagaimana sudah disusun oleh para ulama kita, ya, yang terangkum dalam kaidah-kaidah tajwid, ya, bagaimana kita mengenal makhraj, wasifatul huruf, ya, kemudian hukum tajwid, ya, ahkamul tajwid, ya, hukum-hukum tajwidnya, ya, mad, sukun, guna dan sebagainya. Ya, ini perlu kita dalami, ya. Selain orang yang belajar dan pelajari Al-Quran itu seperti halnya diibaratkan malaikat dan para rasul, orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya, disebut juga sebagai khairun nas, ya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, ya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama, ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajari Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mendapatkan derajat, ya, sebaik-baik manusia versi Rasulullah SAW, maka pastikan diri kita selalu sibuk dengan belajar, ya, ta'allum wa yu'allim, ya, kemudian tu'allim, ya, mengajarkan Al-Quran, ya. Senantiasa kita belajar dan mengajari Al-Quran. Kemudian, ya, yang selanjutnya yang akan bisa kita dapatkan kemuliaan dari Al-Quran tersebut adalah dengan kita tilawatuhu, itu senantiasa tilawah, senantiasa kita membaca, ya, apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, yaitu kita membaca, ya, senantiasa membaca Al-Quran, ya. Dan ini pun merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya paling senang, ya, sangat suka untuk senantiasa tilawah membaca Al-Quran, ya. Di waktu-waktu mereka dihabiskan dengan berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Jadi ada kata seorang sahabat, yaitu kalau nggak salah Utsman bin Affan, ya, beliau pernah mengatakan, ya, jika saja hati manusia itu bersih, maka dia tidak akan puas untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau hati kita ini bersih, suci, ya, maka hati kita ini tidak akan puas untuk membaca Al-Quran. Jika kita baca satu lembar ingin 2 lembar, baca 2 lembar ingin 3 lembar dan sebagainya, habis 1 juz ingin 2 juz, 3 juz dan sebagainya, dan seterusnya, ya. Jadi kalau hati kita bersih, ya, gimana kita kuat, maka, ya, hati kita ini tidak akan puas dengan bacaan Al-Quran, ya, ingin terus membaca, ya. Namun karena hati kita ini selalu dinodai dengan dosa-dosa, ya, sehingga kemaksiatan, ya, sehingga baru baca 1 lembar mungkin, ya, atau 1 halaman sudah bosan, ya, rasanya sudah ngantuk, ya, karena hati kita tidak bersih, ya, bagaimana yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, ya. Maka, ya, cara terbaik untuk mensucikan hati kita dengan kita terus membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, ya.
Walladzi ba'atsa fil ummi yatluna kitaballah. Ya, ya Rasulullah SAW yatluna gimana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummi yatluna kitaballah wa yuzakkihim, ya, afwan, agak lupa ayatnya. Walladzi ba'atsa fil ummi yatluna kitaballah, ya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa ya membacakan Al-Qur'an, wa yuzakkihim, ya. Kemudian ya membersihkan hati mereka, ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah, ya. Di dalam ayat Al-Jumu'ah, ya, surah Al-Jumu'ah yang kedua, ya, Allah sampaikan walladzi ba'atsa fil ummi yatluna kitaballah, ya. Ya Allah, Rasulullah SAW ya senantiasa membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah, ya. Kemudian wa yu'allimul kitaba wa yuzakkihim, ya. Kemudian membersihkan, zakka yuzakki, ya, itu bisa diartikan sebagai menyuci, ya, atau mensucikan, ya, zakka yuzakki, ya, wa yuzakkihim, ya, membersihkan mereka. Maka yang dibersihkan adalah, yang dimaksud dibersihkan di sini adalah hati, ya, hati mereka. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, ya, Alkitab wal hikmah. Dan jadi Rasulullah SAW ini, ya, tugas utama adalah membersihkan jiwa manusia, hati-hati manusia. Itu kenapa? Ya, tilawatul kitab Allah, ya. Senantiasa tilawah dari kitab Allah, itu Al-Qur'an, ya. Mensucikannya, yaitu membersihkan hati. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan, ya, Al-Qur'an, Alkitab, itu Al-Qur'an wal hikmah, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, inilah yang harus menjadikan perhatian bagi kita juga, ya. Jika kita ingin menjadikan hati kita bersih, ya, dari noda-noda dosa dan sebagainya, ya, maka, ya, cara terbaik untuk mensucikan hati kita, mentazkiyah hati kita, itu dengan tilawatul Quran, memperbanyak tilawah kita, ya. Dan tilawah Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak akan merugi, ya. Sebagaimana Allah juga telah sampaikan, ya, dalam surat Fatir, ya, surat yang ke-35 ayat ke-29, ya. Ya. Sebagaimana Allah telah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Innal ladina yatluna kitaballah, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya, yarjuna tijaratan lan tabur, ya. Kata Allah SWT, ya, innal ladina yatluna kitaballah, sungguhnya innal ladina, ya, orang-orang yang yatluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Qur'an, ya. Ya, di situ kata tilawah, ya, diawali dengan huruf mudhara'ah, ya, atau huruf fi'il mudhari', itu huruf ya, yatluna kitaballah, yang mengandung makna bahwa fi'il mudhari' itu yang sedang berlaku, atau sedang berlangsung sekarang ataupun yang akan datang, ya. Maksudnya adalah terus, hari ini, besok, kemudian dan seterusnya, ya, selalu senantiasa tilawatil kitabullah, ya, senantiasa membaca dari ayat-ayat Allah. Di orang-orang yang senantiasa, ya, menyibukkan waktu-waktunya sekarang, selanjutnya dan seterusnya, artinya selalu, ya, sering tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran, yarjunna, ya, tijarah lan tabur, ya. Mereka yang mengharap tijarah lan tabur, ya, perdagangan yang tidak akan merugi, ya. Kalau kita berjualan,
ya berbisnis di dunia mungkin saja ada untung ada ruginya, ya. Tapi ketika kita berdagang dengan Al-Quran, artinya senantiasa kita mentilawahkan Al-Quran setiap waktu kita, maka kata Allah, ya, tijaratan lan tabur, ya, bukan perdagangan yang tidak akan merugi, ya, tidak akan merugi. Ya, kalau kita mau beruntung dalam kehidupan kita, ya, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita, maka senantiasa sibukkan diri kita dengan senantiasa tilawatil Quran, ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan fadilatul Quran, yaitu dengan hifdhuhu, yaitu menghafalnya, ya, menghafalnya, ya. Jadi ini juga motivasi bagi kita, ya, untuk menyempatkan, ya, diri kita untuk mempunyai hafalan, ya, karena, ya, hafal Al-Quran ini juga menjadi penentu keberuntungan kita di akhirat nanti, ya. Dan menghafal Al-Quran merupakan juga tradisi dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, ya. Karena pada saat itu Al-Quran belum ditulis, ya. Dan penduduk Mekah, para sahabat khususnya, terlebih Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang ummi, tidak bisa baca tulis, ya. Maka ketika diberikan Al-Quran, ketika wahyu turun, maka ya salah satu cara yang beliau lakukan dengan menghafalnya. Begitupun juga dengan para sahabat Rasulullah SAW, ya. Ketika turun wahyu, Rasulullah SAW menghafalnya, kemudian disampaikan oleh para sahabat, kemudian para sahabat pun juga ikut menghafalkannya, ya. Maka ketika kita menyibukkan diri kita dengan menghafal Al-Quran, menyempatkan diri kita untuk menghafal Al-Quran, ya, itu sama halnya kita menghidupkan sunnah Nabi SAW yang dahulu dilakukan oleh beliau, ya. Dan hafal Al-Quran ini juga penentu derajat kita di akhirat kelak, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tentunya sudah mungkin sering kita sama-sama dengar, ya. Di akhirat nanti kita disuruh membaca Al-Quran, ya. Iqra wartaqi, ya, bacalah dan naiklah, ya. Wa darajahu akhir ayat, ya. Dan derajatmu, ya, derajat kita di Al-Quran di akhirat adalah akhir ayat, sampai akhir ayat yang kita baca. Dan tentu ketika kita membaca Al-Quran di akhirat nanti, ya tentu saja bukan membaca dengan kita memegang mushaf, ya, karena pada saat itu sudah tidak ada mushaf, ya, tidak ada lagi Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti ini, ya. Tapi yang ada dalam bentuk hafalan yang dulu kita menghafalnya di dunia. Maka derajat kita di surga nanti yaitu berakhir pada hafalan Al-Quran yang kita miliki. Jadi kalau kita hafalnya surah Al-Fatihah saja, ya berarti derajat surga kita ya derajatnya surah Al-Fatihah. Nanti tambah lagi mungkin surat Al-Falaq, Al-Anas, ya, Trikul, ya, surat Trikul, Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, ya, tambah Al-Fatihah, ya mungkin naik sedikit sampai situ, ya, dan seterusnya. Ketika kita bisa menghafalkan sampai 30 juz, maka disitulah derajat yang surga yang akan kita dapatkan. Ya tentu kalau kita sudah mampu menghafalkan 30 juz, ya derajat yang kita akan peroleh adalah derajat tertinggi di surganya Allah SWT. Maka ini menjadi motivasi kita, ya, menjadi motivasi kita, ya, untuk terus, ya, bukan hanya membaca, bukan hanya mempelajari, tapi menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, ya. Jangan sampai nanti kita di akhirat nanti kita menjadi orang yang menyesal, ya, menyesal karena di dunia dahulu kita tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Di sini pun kami, ya,
selain belajar, kita pun juga mempunyai target-target hafalan ya. Jadi tiap hari harus setor hafalan ya, baik itu setengah lembar atau 1 lembar ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya tiap hari kita harus bertambah hafalan kita ya. Jangan sampai itu tadi ya, di akhirat nanti kita menyesal ya. Mumpung kita masih punya waktu, niatkan ya, azamkan dalam diri kita untuk menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi penghafal 30 juz ya. Jadi penghafal Al-Quran 30 juz ya, yang nantinya itu akan kita persembahkan kepada Allah SWT. Selain derajat kita yang tinggi ya, kita pun akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita ya. Dan cara terbaik kita untuk berbakti kepada orang tua kita, yaitu membalas kebaikan kedua orang tua kita, itu dengan menghadiahkan mahkota di akhirat nanti. Dengan apa? Tentunya dengan hafal Al-Quran kita ya. Bagaimana kita bisa menghadiahkan mahkota tersebut kalau kita tidak punya hafal Al-Quran ya? Maka ini pentinglah kita planning ya, membuat perencanaan agar kita bisa menghafalkan Al-Quran. Niatkan, azamkan dalam diri kita ya, untuk menjadi penghafal Al-Quran. Apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, harus menjadi penghafal Al-Quran. Tanamkan seperti itu dalam hidup kita, dalam diri kita, yang tentunya kehidupan kita di dunia ini yang begitu singkat ya. Dan sangat banyak kemuliaan orang yang mempunyai derajat hafizul Quran ya, penghafal Al-Quran. Dan orang penghafal Al-Quran tentunya yang paling utama diutamakan untuk menjadi seorang imam ya, imam dalam sholat ya. Dan tentu kita tahu bersama bahwa ya, ibadah yang paling utama ya setelah syahadat, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rukun Islam, yang selanjutnya adalah qomus shalah ya, mendirikan sholat ya. Sholat ini adalah merupakan ibadah yang paling utama dan merupakan pembeda antara orang yang muslim dan bukan non muslim ya. Dan bayangkan bagaimana ketika seorang menjadi imam sholat, tentunya pahalanya sangat besar ya, pahalanya sangat besar dan keutamaannya juga sangat besar ya, dimuliakan dari masyarakat atau kaum muslim pada umumnya ya. Dan ini sebagaimana juga doa yang diperintahkan oleh Allah SWT ya dalam Al-Quran ya, kita diperintahkan untuk ya menjadi waj'alna lil muttaqina imama ya. Kita diperintahkan untuk berdoa waj'alni ya, waj'alna ya imam muttaqina imama ya, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa ya. Dan pemimpin orang-orang bertakwa ya, salah satunya adalah dengan menjadi imam sholat ya, menjadi imam sholat. Ini juga sekali lagi inilah keutamaan yang sangat agung yang diberikan pada orang-orang yang penghafal Al-Quran. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah tentunya sangat banyak ya, termasuk menjadi bagian dari ahlul Quran ya, disebutkan ahlul Quran sebagai ahlullah ya. Dan paling utama orang yang mendapatkan derajat ahlullah adalah hafizul Quran, orang yang hafiz Quran, yang punya hafalan Al-Quran, karena dia menjaga Al-Quran dalam dadanya ya, dalam hatinya. Maka kita kejar keutamaan ini di samping kita mengejar aktivitas dunia ya, tapi yang harus kita siapkan, yang paling kita pikirkan utama adalah bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat ya. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, kemuliaan yang akan kita dapatkan ya, keutamaan yang akan kita dapatkan dari keutamaan Al-Quran adalah al-amalu bihi ya, yaitu dengan mengamalkan
dari isi Al-Quran tersebut. Dan ini adalah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran kepada kita, ya. Sebagaimana Allah SWT telah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, ya, sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk, ya, linnas, bagi manusia. Bukan hanya saja umat Islam, tapi linnas, ya, seluruh manusia, ya, dan linnas, ya, wa bayyinati minal huda, ya, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, ya, minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda, ya. Jadi dengan Al-Quran inilah, ya, sebagai petunjuk, ya, menjelaskan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda, ya, antara halal, haram, ya, kemudian baik, dolal, dan lain sebagainya, ya. Tentunya dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan petunjuk, ya. Bagaimana kita akan mendapat petunjuk dan bisa membedakan antara baik dan benar, yaitu dengan kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan baik dengan membacanya, mentadaburinya, ya. Itu semua adalah sikap kita dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran, ya, bukannya saja sekedar dibaca atau dihafal, ya, namun yang paling utama adalah Al-Quran ini diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, mereka adalah disebut sebagai, ya, Al-Quran berjalan, ya, terjemahan Al-Quran sebagai bentuk nyata penerjemahan dari Al-Quran, ya. Jadi kalau mau kita melihat wujud Al-Quran itu seperti apa, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya yang hidup bersama-sama Rasulullah SAW, ya, yang pada saat itu bagaimana Al-Quran hidup dalam aktivitas sehari-harinya. Maka inilah yang disampaikan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh para sahabat yang lain tentang, ya, akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, bunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjawab, ya, akhlakuhu Al-Quran, ya, akhlaknya adalah Al-Quran, ya. Maka Al-Quran ini bukannya saja di lisan kita atau sampai tenggorokan kita atau sampai di telinga kita saja, ya, tapi bagaimana hidup juga dalam keseharian kita sebagai akhlak, ya, sebagai penghias dalam perilaku kita, ya. Bukankah Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa, ya, tugas utama, ya, aku diturunkan, ya, kemudian ini adalah untuk makarimah akhlak, ya. Jadi hadisnya adalah inna bu'istu makarimah akhlak, ya, mutammima makarimah akhlak, ya. Di Rasulullah SAW, ya, sungguhnya utamanya diutus, ya, sebagai menyempurnakan akhlak, ya, untuk mengajarkan akhlak, ya. Dengan apa, ya? Tentu dengan Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi akhlak, ya, tentu dengan diamalkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga disampaikan oleh bunda Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin demikian ikhwas sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa live secara langsung, ya, supaya kita bisa bertatap muka secara langsung, ya, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing, ya, tidak seperti ini, gitu, ya. Dan mohon doanya juga, ya, semoga bisa selesai dalam menuntut ilmu di sini dan bisa kembali ke Manokwari, ya, bisa berkumpul sama antum semua, ya, bisa kita belajar bersama lagi, ya, bisa berkumpul kembali, ya,
semoga aja di kemudian hari ya, setelah selesai kegiatan di sini insyaallah ya bisa kembali ke Manokwara lagi. Demikian tarbiyah kita ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Demikian ya, bila benar itu datangnya dari Allah SWT ya. Jika terdapat banyak kekurangan, kesalahan itu dari diri kami pribadi ya. Dan kami tutup pertemuan ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa akhirin da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.